Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus perusakan rumah singgah yang digunakan untuk retret keagamaan di Sukabumi, Jawa Barat. Ketujuh tersangka masih belum ditahan. Polda Jawa Barat langsung memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk mengusut kasus perusakan rumah singgah di Sukabumi, Jawa Barat yang digunakan untuk kegiatan ibadah retret. Polisi menyebut akan segera menahan 7 orang tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, korban atau pemilik rumah singgah telah melaporkan peristiwa perusakan ini ke polisi. Polisi memastikan perusakan ini akan diusut secara hukum karena kegiatan agama di Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Kita sudah menetapkan 7 tersangka dari pengerusakan itu. Tentu saja ini harus berimbang karena apapun kesalahan administrasi dari pemilik rumah itu ya dan atau tanpa izin warga, tetapi pengerusakan juga tidak boleh dilakukan. Pasalnya tentu saja pasal pengerusakan ya dan secara bersama-sama dan ini akan kita lakukan penahanan kepada mereka dan proses tetap lanjut. Walaupun mediasi, rekonsiliasi damai tetap kita lakukan bersama-sama, tetapi secara proses hukum juga kita tegakkan agar tidak terjadi berulang kembali. Pasca perusakan rumah singgah untuk kegiatan keagamaan di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, TNI Polri dan warga sekitar membersihkan puing pecahan kaca. Pembersihan ini dilakukan mulai dari perbaikan pagar, halaman rumah hingga di dalam bangunan dan belakang rumah singgah. Selain itu juga ada perbaikan ringan terhadap bagian rumah yang mengalami kerusakan akibat kejadian sebelumnya. Sekelompok orang membubarkan kegiatan acara retret keagamaan di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Massa merusak bagian dalam bangunan yang diduga dijadikan tempat retret. Polisi menyebut keributan terjadi karena salah paham. Massa menduga rumah tersebut akan dijadikan rumah ibadah. Namun polisi menegaskan rumah tersebut adalah rumah singgah yang sedang digunakan untuk kegiatan retret. 7 orang ditetapkan jadi tersangka karena melakukan perusakan rumah singgah ini. Polisi menyebut peran ke-7 orang tersangka ini sebagai perusak bangunan. Tetapi kita penegakan hukum tetap harus kita jalankan. Peran-peran mereka adalah para perusak-perusak bangunan situ. Ya, ada pemecah kaca, ada pendobrak pintu, ya, kemudian ada pengrusak kendaraan, dan juga ada pengrusakan mobil dan kendaraan. Tadi itu ada 2, ada motor dan mobil. Nah, ini peran-peran mereka yang melakukan aksi tersebut, dan ini tentu saja sangat kita sayangkan. Demikian secara bersama-sama, dan ini akan kita lakukan penahanan kepada mereka dan proses tetap lanjut. Pasca peristiwa perusakan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung mendatangi rumah dan memediasi pemilik rumah dengan warga sekitar. Deddy Mulyadi memberikan ganti rugi sebesar 100 juta kepada pemilik rumah serta memberikan trauma healing kepada anak-anak yang menyaksikan peristiwa perusakan ini. Deddy Mulyadi juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap perusakan rumah singgah ini kepada polisi dan meminta warga sekitar untuk hidup rukun dan toleran. Ya, hukum biarkan bekerja secara objektif berdasarkan kaidah alat bukti. Saya tidak akan mengintervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prosesnya kepada aparat penegakan hukum. 100 juta itu dari pribadi atau Pribadi dari saya. uang negara, Pak? Pribadi saya. Dari pribadi gubernur berarti ya 100 juta. Terima kasih. Nggak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Menghormati perbedaan, menghormati. Polisi memastikan proses hukum terhadap 7 tersangka dalam peristiwa perusakan ini tetap berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi masih mengusut dan menyidik kasus perusakan rumah singgah yang digunakan untuk kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini 7 orang tersangka sudah ditetapkan dan kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan. Pak Hendra, selamat petang. Selamat petang, gimana Kompas?
Baik, alhamdulillah. Pak Hendra, tapi sebenarnya siapa saja sih 7 orang yang melakukan perusakan ini? Apa saja peran mereka? Seperti yang saya sampaikan tadi pagi ya, jadi untuk informasi masih tetap kita tetapkan 7 tersangka tadi berdasarkan dari 9 saksi yang kita periksa, ya 9 saksi dari di luar daripada 7 orang yang kita tetapkan tersangka tadi. Mereka berperan tadi itu berperan sebagai pengrusak ya, yang bersama-sama masuk ke rumah singgah tadi ya. Dan itu pelakunya ada yang melakukan pengerusakan pecah kaca, pendobrakan pintu ya, sehingga banyak alat bukti yang kita dapatkan situ sebagai bukti-bukti bahwa inilah yang dilakukan oleh mereka. Dan juga ada bukti-bukti video yang juga kita dapatkan yang banyak beredar dan viral di situ, membantu kami juga dalam proses untuk menetapkan ke-7 orang sebagai tersangka ini. Tapi dari para Demikian. tersangka itu ada yang perannya sebagai provokator, Pak? Nah ini masih kami dalami ya, karena memang sebenarnya proses ini setelah kami dalami ya, itu cukup panjang ya, ada kurang lebih sejak bulan April gitu, ada beberapa komunikasi yang kurang harmonis antara rumah singgah dari Ibu Ina Maria ini ya dengan warga di situ. Ada beberapa komunikasi silakan membangun tapi tidak menjadikan tempat ibadah dan sebagainya. Tetapi ini komunikasinya mungkin ada stagnan ya. Dan kemudian puncaknya kemudian ada retreat tadi itu. Ya, mungkinan pemahaman retreat dari warga sekitar itu terhadap dengan kegiatan ibadah ini kan ya mungkin sama gitu. Karena ketentuannya keinginan warga itu ya tidak menjadi tempat ibadah. Nah, tapi ini kegiatannya retreat katanya. Mungkin inilah perbedaan persepsi ini menjadi suatu masalah yang sangat besar sehingga ada provokasi yang tadi mungkin kita coba akan dalami kira-kira apa sih pemicunya ini. Sehingga nanti kita tahu beberapa orang yang sampai melakukan masuk ya pengerusakan ke rumah itu dan tidak terkendali dalam hal ini. Dan kita data tadi itu dari penilaian kerusakan, ya, kemudian ada yang motor maupun mobil itu kita akumulasi kurang lebih tadi kerugiannya 50 juta. Demikian sementara yang bisa kami lakukan dan kita masih menguatkan penyidikan kita ya dari Tapi itu. masih terbuka kemungkinan ada tersangka tambahan, Pak? Kita pasti akan profesional ya, yakinkan bahwa kita tetap profesional. Kita juga sudah bertindak sangat cepat dari mulai kemarin ya, kita lakukan pemeriksaan secara kontinu dan kita bertindak dengan cepat sekali sehingga kita bisa menentukan tersangka ini dan segala kemungkinan yang tadi disebut provokator, penambahan daripada saksi maupun juga naik mungkin jadi tersangka, bisa ada kemungkinan tersebut. Pak Hendra, Tapi yang singkat pasti, saja Pak, mohon maaf saya ya. potong Pak, singkat saja. Kalau Ya. untuk 7 tersangka ini apa alasan belum ditahan dan apakah akan dilakukan sesegera mungkin? Sudah ya, sudah sebagian kita tahan dan itu sudah kita tahan. Informasi dari Polres ini setelah ditetapkan tadi pagi itu sudah ditahan dan nanti kita akan update kembali apakah mungkin ada foto-foto dan sebagainya akan kita komunikasikan ya dengan Polres Sukabumi utamanya ya sebagai penyidik dan memproses kasus ini. Oke. Pak Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya Pak. Ya, makasih sama-sama.